Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sudah bangun semua? Hah? Iya, jasmani dan rohaninya. Baik, sudah sarapan? Belum. Puasa berarti ya? Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, insyaallah kita lanjutkan syarahnya. Hadis ke-24, Anda baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna mashtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu dan salat Jumat sampai Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa diantaranya selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, salat yang 5 waktu, salat Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya bisa menghapuskan apa yang diantaranya selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hadal hadithu yadullu ala azimi fadlillahi wa karamihi. Hadis ini menunjukkan akan keagungan, karunia, kemurahan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala serta kasih sayangnya. Bitafdhili hadil ibadati salas al-azimah, yaitu dengan diantaranya Allah mengagungkan, memberikan banyak keutamaan dalam 3 ibadah tersebut. Ini menunjukkan akan rahmat Allah, karunia Allah, bahwasanya banyak ibadah sebetulnya bukan ini saja, banyak ibadah yang memiliki banyak keutamaan, ya. Namun di antaranya di sini disebutkan 3
ibadah, salat 5 waktu, salat Jumat, dan puasa di bulan suci Ramadan. Wa anna laha indallah al-manzilatal aliyah. Dan ibadah-ibadah tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Apalagi salat, yang mana kata para ulama tidak ada satu syariat Islam yang disyariatkan oleh Allah di atas langit kecuali salat. Yaitu ketika peristiwa Al-Mi'raj, semua syariat Islam Allah turunkan ketika Nabi di bumi. Namun beda dengan salat. Ini menunjukkan kedudukan salat 5 waktu yang sangat luar biasa, yang merupakan rukun Islam yang kedua, yang merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama Allah hisab pada hari kiamat tentang salat. Bahkan wasiat Rasul terakhir sebelum meninggal dunia masalah apa? Salat. Kata para ulama, Rasul SAW ketika mau meninggal dunia. Hari apa meninggalnya Rasul SAW? Hari Senin, Kata para ulama, Rasul SAW itu salat berjamaah terakhir dengan para sahabat hari Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad, Rasul sudah tidak bisa lagi berjamaah dengan para sahabat. Yang mengimami siapa waktu itu? Abu Bakar As-Siddiq. Di hari Senin itu Rasul masih bisa melihat sahabat salat berjamaah lewat tirai di balik rumah beliau. Kemudian Rasul SAW mengatakan as-shalah wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, yaitu salat 5 waktu. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kedudukan as-shalah di sisi Allah dan juga di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna laha indallah al-manzilatal aliyah wa thamaratuha la tu'addu wa la tuhsa. Buah dari ibadah-ibadah tersebut sangat banyak. Di antaranya juga puasa Ramadan. Insyaallah tidak asing lagi bagi kita semuanya bagaimana keutamaan, pahala, kedudukan ibadah Ramadan. Dan bahkan 2 ibadah ini bukan hanya untuk umat Islam saja. Puasa dan juga salat. Kalau masalah puasa insyaallah dalilnya sudah sering antum dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Demikian pula kata ulama, salat juga demikian. Baik, sebutkan 2 ayat yang menunjukkan salat juga diwajibkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. 2 dalil saja. Sebutkan sekali lagi 2 ayat yang menunjukkan salat itu wajib atas para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang hafal ayatnya? Atau ada yang tahu dalilnya? Ini sekali lagi juga menunjukkan tentang kedudukan salat. Tidak ada. Baik, di antaranya yang sempat viral ayat tentang Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis salati. Allah mewasiatku untuk melaksanakan ibadah salat. Ini Nabi Isa Allah perintahkan salat. Meskipun tata caranya bisa berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalil yang lainnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, jadikan kami dan anak keturunan kami menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Bahkan dalam surat Maryam kalau nggak salah, Allah mengatakan tentang Nabi Ismail alaihissalam, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dan beliau dahulu memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat.
Jadi kata para ulama, sholat bukan hanya untuk umat Islam saja. Ya, semua para anbiya wa rasul diperintahkan melaksanakan sholat. Namun sudah kita ketahui bersama secara kaidah umum, syariat para anbiya itu berbeda-beda. Allah mengatakan, wa ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan di antara kalian syariat masing-masing. Namun sekali lagi, salat dan juga puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Itu tidak lain, tidak bukan karena keutamaan dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan juga buahnya yang sangat banyak. Bahkan kata Syekh, la tu'addu wa la tuhsah, tidak bisa dihitung. Famin thamaratiha, di antara buah ibadah-ibadah tersebut, anallaha ja'alaha mukammilatan li dinil abad wa islamihi. Allah menjadikan ibadah tersebut penyempurna bagi agama seorang hamba dan keislamannya. Tidak tahu, Ana pernah nyampaikan atau tidak di sini tentang 4 rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Apa hukumnya kalau ditinggalkan? Pernah kita sampaikan di sini belum? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang 2 kalimat syahadat sepakat ulama mengatakan yang meninggalkannya tanpa udzur dia kafir, bukan muslim. Rukun yang keberapa ini? Yang pertama 2 kalimat syahadat. Ya, kita katakan tanpa udzur. Kalau ada udzur boleh. Ya, contohnya orang yang mohon maaf bisu misalnya, nggak bisa mengatakan 2 kalimat syahadat. Namun dia meyakininya dalam hati dan sebagainya. Ini beda lagi. Namun kalau ada orang mengaku muslim namun tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat sama sekali, dia bukan muslim. Paham ya? Sepakat ulama mengatakan yang meninggalkan rukun Islam yang pertama kafir. Nah, sekarang yang keempat, ya, salat, puasa, zakat, haji. Apa hukum orang yang meninggalkannya? Sudah pernah kita bahas belum? Belum. Sebelum kita bahas, ada yang bisa menjawab enggak? Hukumnya kafir. Apalagi? Nah, apa kita tampung dulu? Kafir. Ada lagi yang kedua apa? Apa perinciannya? Perincikan. Oh enggak, ini kita nggak bahas mengingkari. Kalau orang jangankan sholat, salah satu dari 4 itu juga demikian. Nggak mengimani wajibnya haji, kafir. Itu sepakat. Yang masalah meninggalkannya tok. Paham ya? Bedakan antara tidak mengimani kewajibannya dengan dia tidak melaksanakannya. Paham ya? Kalau masalah tidak mengimani, ini sepakat. Ya, sholat, zakat, puasa, haji, salah satunya tidak diimani akan kewajibannya, kafir. Paham ya? Sekarang meninggalkannya. Kafir. Ya, apalagi? Dosa besar. Apalagi? Tidak apa-apa. Apa? Diancam neraka. Apalagi? Taib, ya berarti memang belum. Ini cuma ngetes saja, sudah disampaikan atau belum? Berarti belum. Meskipun di kajian yang lain sudah berapa kali kita sampaikan. Adapun masalah meninggalkan, ya sekali lagi pahami meninggalkan dengan masih meyakini akan kewajibannya. Ya sekali lagi jangan disalahpahami. Kalau tidak meyakini kewajiban salah satu dari 4 rukun itu jelas kafir, sepakat ulama. Cuma sekarang orang ini meyakini kewajiban 4 rukun tadi. Ya, cuma dia tidak melaksanakannya. Apa hukumnya? Ada 5 pendapat ulama. Ya, ada 5 pendapat ulama. Mau ditulis atau enggak? Cepat-cepatan atau pelan-pelan? Baik. Ya, tengah-tengah aja. Ahlussunnah pertengahan. Yang pertama, kafir yang meninggalkan salah satu dari 4 rukun tersebut. Entah dia meninggalkan sholat, atau haji, atau puasa. Kafir yang meninggalkan apa?
salah satu dari 4 rukun tersebut. Yang kedua, lawannya berarti apa? Pendapat yang kedua, lawan dari pendapat yang pertama. Tidak kafir kalau meninggalkan salah satu dari 4 rukun tersebut. Sudah? Yang ketiga, kafir kalau meninggalkan sholat. Kafir kalau meninggalkan apa? Sholat. Jadi cuma sholat tok yang ditinggalkan, ya. Adapun kalau meninggalkan puasa, zakat, haji tidak kafir. Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat, kalau dia meninggalkan sholat plus zakat. 2 yang ditinggalkan. Kalau dia kafir, ya kafir kalau meninggalkan sholat dan zakat. Kafir kalau meninggalkan sholat dan zakat. Yang kelima, sama dengan yang keempat, kafir meninggalkan sholat dan zakat kalau diperangi oleh pemerintah atau pemimpin kaum muslimin. Dengan syarat kalau diperangi oleh pemimpin kaum muslimin. Ini bedanya. Kalau yang keempat tadi sekedar meninggalkan sholat zakat langsung kafir. Kalau ini tidak. Kafir kalau dia diperangi oleh siapa? Pemimpin pemerintah kaum muslimin. Perlu diulang tidak? Ya, taib. Dengarkan dengan seksama. Yang pertama, kafir kalau meninggalkan salah satu dari 4 rukun tersebut. Kafir kalau meninggalkan salah satu dari 4 rukun tersebut. Yang kedua, tidak kafir kalau meninggalkan salah satu dari 4 rukun tersebut. Yang ketiga, kafir kalau meninggalkan sholat. Yang keempat, kafir kalau meninggalkan sholat dan zakat. Yang kelima, kafir kalau meninggalkan sholat dan zakat dan dia diperangi oleh pemimpin kaum muslimin. Dan 5 pendapat ini merupakan pendapat ulama ahlu sunnah semuanya. Bahkan Imam Ahmad memiliki 5 pendapat ini. Artinya, ini kita mau sampaikan, jangan sampai ada saling menuding ini sesat gara-gara tidak mengkafirkan orang yang nggak sholat. Paham ya? Ya, ini kita sampaikan agar kita tahu mana itu perselisihan yang harus kita toleransi, lapang dada, tidak boleh keras-kerasan, tidak boleh saling mentahdir, tidak boleh saling menyesatkan dengan perselisihan yang lainnya. Yang memang itu butuh ketegasan, butuh ya harus ditahdir orang yang menyelisihinya. Jadi dalam perselisihan ini sama yang seperti kita sampaikan, ini perselisihan ijtihadi para ulama lapang dada. Bahkan tadi Imam Ahmad saja memiliki 5 pendapat ini. Terkadang punya riwayat yang 1, 2, dan 3, dan keempat, dan kelima tadi. Paham ya? Meskipun yang rojeh, kalau ana pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua tadi. Tidak kafir kalau meninggalkan salah satu dari apa? 4 rukun, ya salah satu dari 4 rukun tersebut. Wallahu a'lam. Ini sekali lagi ana tegaskan agar jangan sampai misalnya ada 2 orang yang sama-sama ngaji sunnah. Yang satu punya pendapat orang itu kafir kalau nggak sholat. Ya, dia pakai pendapat Imam Ahmad. Iya betul itu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Ada yang mengatakan, oh enggak. Orang yang nggak sholat nggak kafir dia. Apapun dari 4 rukun itu kalau ditinggalkan dia nggak kafir. Meskipun dia maksiat. Paham ya? Jangan sampai yang mengatakan kafir tadi yang meninggalkan sholat menuduh yang nggak mengkafirkan. Oh inti sesat murji'ah. Ya. Yang satu mengatakan inti suka mengkafirkan orang berarti inti khawarij. Ini dua-duanya tidak benar. Ya. Bukan tidak waras sih. Ya tidak benar. Ya. Karena sekali lagi ini khilaf ijtihadi antara para ulama. Paham? Ini masalah khilaf ijtihadi. Cuma beda dengan pembahasan yang lain. Misalnya, ada salah satu yang mengatakan
Boleh kita mencela pemimpin yang dolim. Boleh kita mengkritik pemimpin yang dolim di medsos. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ini harus lapang dada atau gimana ini? Dua orang berpendapat, yang satu mengharamkan mencaci maki pemimpin di hadapan umum, atau bukan di hadapan umum juga, di kesunyian juga dilarang, yang satu membolehkan. Dua ini kalau saling gontok-gontokan, bantah-bantahan, keras-kerasan, boleh enggak? Boleh atau enggak? Harus lapang dada enggak perselisihan yang kedua ini? Antum di sini sudah bilang. Iya. Ini kelihatannya masih kalau kajian banyak masih ngantuk ini katanya. Iya, sudah kita sampaikan kalau sudah pembahasan usulus sunnah, prinsip akidah, Dari mana kita tahu prinsip akidah? Dalam kitab-kitab akidah salaf. Itu kalau sudah ada yang menyelisihi, tidak boleh ada toleransi. Katakan hak itu hak, batil katakan batil. Yang menyelisih usulus sunnah, dia ahli bid'ah. Dia menyimpang. Paham ya? Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dalam kitab usulus sunnah, wa minas sunnatil lazima allati man taraka khoslatan minha walam yakul biha walam yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara prinsip akidah ahlu sunnah, yang barang siapa meninggalkan salah satu darinya, tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengimaninya, dia bukan ahli sunnah. Di antaranya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi masalah prinsip. Kalau ada orang yang mengatakan tidak wajib taat kepada pemimpin yang dolim, ini namanya apa? Bukan ahli sunnah. Gak ada lapang dada. Katakan hak, batil katakan batil, ini sesat. Paham ya? Beda dengan khilaf tadi. Paham tuh? Coba dites lagi. Kalau ada dua orang berselisih pendapat, yang pertama mengatakan Muawiyah itu bukan sahabat Nabi. Yang kedua mengatakan Muawiyah sahabat Nabi, wajib kita puji. Kemudian yang kedua mengatakan inti kalau mengatakan Muawiyah bukan sahabat, inti ahli bid'ah misalnya. Ini betul enggak sikap yang B tadi itu? Atau yang orang kedua tadi itu? Ataukah boleh lapang dada dalam perselisihan ini? Kenapa? Karena mencela sahabat Nabi itu bentuk kesesatan yang nyata, menyelisihi prinsip ahli sunnah wal jamaah. Makanya Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah mengatakan manintaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawiyahu fahuwa mubtadi'. Kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang mencela satu saja sahabat Nabi, atau dia membencinya, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia ahli bid'ah. Sekali lagi, kenapa kok divonis termasuk ahli bid'ah? Karena menyimpang dalam usulus sunnah, prinsip akidah. Beda dengan pembahasan masalah tadi, meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan seterusnya tadi. Paham ya? Jadi harus betul-betul paham mana perselisihan yang boleh lapang dada dengan yang tidak boleh lapang dada. Contoh yang lain, ada dua orang yang ikut kajian sunnah, yang satu setelah rukuk, dia enggak bersedekap. Yang kedua, ada yang bersedekap. Harus toleransi atau harus keras-kerasan? Harus toleransi. Ini masalah khilaf ijtihadi. Paham ya? Jadi, ini perlu disampaikan agar jangan sampai salah praktek. Ini berbahaya. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu 5 pendapat ulama tentang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 4 tadi selain 2 kalimat asyhadah. Kemudian kata Syekh, wa annaha munamiyatun lil iman. Ibadah-ibadah tersebut
bisa menambahkan keimanan. Sebagaimana akidah Ahlussunnah, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, di sini juga demikian. Kalau ada yang mengatakan, si B mengatakan iman nggak berkurang, nggak bertambah. Si C mengatakan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ini khilaf, perselisihan. Harus lapang dada atau harus tegas keras? Kenapa? Karena ini berkaitan dengan usulul al-aqidah, prinsip akidah. Secara umum sudah pernah kita sampaikan, kalau masalah akidah atau kalau lebih tegasnya lagi, prinsip akidah itu kalau nggak kafir orang yang menyimpang, ya ahlul bid'ah. Cuma itu saja pilihannya. Paham ya? Beda dengan pembahasan-pembahasan yang bukan dari prinsip-prinsip akidah. Bisa jadi orang itu tergelincir nggak sampai kepada keluar dari sunnah, apalagi keluar dari al-Islam. Paham dong? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, muskiyatun li syajaratihi. Ibadah-ibadah tersebut bisa menyirami atau istilahnya siraman rohani. Sebagaimana thalabul ilmi itu siraman rohani. Alhamdulillah di sini antum dapat siraman rohani dan juga siraman apa? Baik, jazakumullah khairan. Baik. Cuma jangan siraman rohaninya ditinggalkan, jasmaninya yang hati-hati. Fa innallaha gharasa syajaratal iman fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menanamkan pohon keimanan dalam hati-hati orang yang beriman. Iman sebagaimana kata para ulama seperti pohon, ada akarnya, ada cabangnya, ada batangnya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Bihasabi imanihim, sesuai dengan kadar keimanan mereka. Wa qaddara min altafihi wa fadlihi minal wajibat wa sunan ma yasti hadhihi syajarata wa yunammiha. Allah menentukan, Allah mentakdirkan dari kelemah lembutannya, karunia-Nya. Allah mensyariatkan, mentakdirkan sini maksudnya mensyariatkan dari kewajiban-kewajiban, perbuatan-perbuatan ibadah yang sunnah yang bisa menyirami pohon keimanan tersebut. Sebagaimana dalam kaidah Ahlussunnah, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sudah pernah kita sampaikan tidak? Faktor yang bisa menambahkan keimanan dan yang mengurangi keimanan? Kayaknya pernah disampaikan di sini. Pernah belum? Pernah ya? Baik, siapa yang masih ingat? Apa saja sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan? Tanpa nyontek. Itu setelah ininya agak perincian. Kalau itu kan sudah barusan kita sampaikan. Iman bertambah dengan ketaatan sudah kita sampaikan. Cuma perinciannya apa? Kiat-kiat sebab-sebabnya. Dari kalau lebih fokusnya dari ungkapan penjelasan Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ada yang ingat? Silakan yang ingat dengan perinciannya tadi. Apa kiat menambah iman? Hal yang mengurangi keimanan. Tidak ada yang ingat? Itu masih 0,00%. Diingat-ingat dulu. Kalau sudah komplit, baru jawab. Jangan dicicil. Kita nggak nerima kredit. Iya. Kemudian mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mempelajari tentang keistimewaan atau keistimewaan mentadaburi yang segala sesuatu tentang Allah. Melaksanakan secara Allah. Masih, kalau kesan nilai masih 3.
Ya. Lanjut sebentar. Lanjut bisa? Masih kurang banyak. Itu yang menambah, yang mengurangi. Masih kurang banyak. Ya, silakan. Tapi yang komplit. Tadi yang sudah tepat tadi, cuma masih kurang. Ada yang menambah atau yang lebih lengkap lagi? Kalau tidak ada, anak kasih hadiahnya ke yang tadi. Taib ahsanti barakallahu. Cuma sekedar mengingatkan lagi, nanti dilihat catatannya, nggak usah dicatat lagi ya. Ya, nanti lihat catatan lagi. Sebab bertambahnya keimanan itu ada 3 secara global. Belajar ilmu agama. Ini kalau dikatakan 1, ada perinciannya 1A, 1B. Ya. Belajar ilmu agama. Apa saja yang lebih bisa menambahkan keimanan? Belajar tentang tauhid asma wa sifat. Ini masih poin yang pertama, 1A. Belajar tauhid asma wa sifat. Yang kedua, belajar tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Yang ketiga, belajar tentang keistimewaan Islam. Kemudian yang keempat, belajar tentang Al-Quran. Itu masih poin yang pertama, belajar ilmu agama. Yang kedua, dengan mentadaburi alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun inna fi khalqis samawati wal ardi. Itu yang kedua, yang bisa menambah keimanan, mentadaburi alam semesta, tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga, beramal soleh. Apa saja amal soleh? Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ini baru apa? Sebab bertambahnya keimanan. Sebab berkurangnya keimanan ada 2. Dari dalam diri orang itu dan dari luar orang itu. Faktor ekstern dan intern. Faktor dari dalam orang itu yang bisa mengurangi keimanannya, al-jahal, kejahilan, ya, kelalaian, jiwa yang menyeru kepada apa? Ya, jiwa yang menyeru kepada kejelekan. An-nafsala ammaratun bisu. Kemudian ya maksiat yang dia lakukan. Ini faktor dari dalam orang itu sendiri. Kemudian faktor ekstern dari luar orang itu yang bisa mengurangi keimanannya. Fitnah dunia, gemerlapnya dunia. Kemudian teman yang jelek, jelek akidahnya, manhajnya, ya akhlaknya. Kemudian asyaitan dari kalangan jin dan manusia. Jadi itu secara global sebab naik dan turunnya iman, sebab pasang surut keimanan, sebab bertambah dan berkurangnya apa? Keimanan. Nanti dilihat lagi catatannya masalah hal ini. Fahim tum? Fahimun aw naimun? Hah? Paham atau tidur? Kok adem ayem gitu. Taib, kita lanjutkan lagi. Wa yadfa'an hal afat hatta tukammil wa tu'ti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha. Dan dengan amalan-amalan itu Allah menjauhkan hamba dari hal-hal yang bisa merusak keimanannya. Jadi sebagaimana tadi pohon, iman demikian. Iman itu butuh disirami dan juga butuh untuk dihilangkan penyakitnya, hama-hama, benalu-benalu yang akan merusaknya. Nah, itulah dengan al-amal as-saleh, ikhlas ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Wa yadfa'an al-afat hatta tukammil wa tu'ti ukulakulahinin bi rabbiha, hingga buah keimanan itu betul-betul bisa dirasakan setiap waktunya. Wa ja'alaha tanfi'an hal afat. Ya, dan ini juga sama dengan tadi, dengan ibadah-ibadah tersebut Allah menjauhkan hamba dari segala bentuk hal-hal yang bermadarat. Fadzunub dararuha azim. Dosa bahayanya sangat besar. Dosa mengurangi ya keimanan. Ya, sebagaimana akidah Ahlussunnah, dosa apa? Bermadarat, mengurangi iman. Al-iman yangkus bil maksiyah. Iman berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Fahadil faraid as-salas idza tajannabal abdu kabairadz dzunub ghafarallahu biha as-saghir wal khati'at. 3 kewajiban tadi, salat 5 waktu, salat Jumat, ini khususnya bagi laki-laki, ya, perempuan tidak wajib salat Jumat.
Kemudian puasa Ramadan. Ini kalau seseorang melakukannya dengan dia tidak berbuat dosa besar, maka Allah ampuni dosa-dosa kecil dan kekhilafannya. Jadi hadis ini menunjukkan dosa yang dihapus oleh 3 perbuatan yang baik tadi hanyalah dosa-dosa kecil. Namun dengan syarat orang itu meninggalkan dosa besar. Nanti di akhir pembahasan ada pembahasan apa bedanya shaghair wal kabair, dosa kecil dan dosa besar. Cuma intinya hadis ini menunjukkan 3 amalan ini kalau dilakukan, ya, maka dapat menghapuskan dosa kecil selama ditinggalkannya dosa besar. Wahya min a'dham man yadkhul fi qouli ta'ala. Dan 3 amalan ini bagian daripada yang Allah firmankan, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghilangkan kejelekan. Alhamdulillah, ini sudah pernah kita bahas dalam kajian Arba'in An-Nawawiyah. Kalau ditanya secara umum, apa pembahasan hadisnya? Tanpa hadiah. Iya, karena ini sebenarnya sudah ya di luar kepala ini sudah. Cuma sampai menguap ini. Nah, apa hadisnya? Ini pembahasan yang sudah kita kaji. Dan sudah ada kata-katanya mirip dengan hadis yang kita kaji. Nggak ingat? Hah? Iya, hadis yang bahasa Arabnya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Yang awalnya ittaqillaha haitsuma kunta wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka yang baik menghapus yang jelek. Ini sama dengan ayat yang kita baca barusan, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu menghilangkan kejelekan, yaitu tadi yang dihilangkan dosa-dosa kecil. Nanti akan disampaikan kalau dosa besar butuh tobat secara khusus kalau mau diampuni. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan ini bukan 3 ibadah ini saja, salat 5 waktu, salat Jumat dan puasa Ramadan, namun masih banyak amal-amalan yang lain. Baik, sebutkan. Kalau kata para ulama, ada 10 yang bisa menghapuskan dosa manusia. Kalau yang istilah dikenal, al-mukaffiratul asyr, penghapus dosa yang 10. Ini baik di dunia maupun di akhirat. Ana minta separuh saja. 5 saja, sebutkan. Ada yang pernah belajar atau pernah menghafalkannya mungkin. 10 penghapus dosa manusia. Kenapa? Beda. Karena antum tanya, anak akan beda. Seandainya antum jawab langsung, boleh. Itulah firman Allah, la tas'alu an asya intu betalakum tasukum. Jangan bertanya ya sesuatu kalau antum dijawab memberatkan antum. Baik. Iya, yang ikhwan dulu. Silakan. Ya. Sifat haji itu. Oh, enggak, yang bukan itu kan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Ini 5 hal. Atau kalau mau tadi lengkapnya 10 hal yang bisa menghapuskan dosa. Nah, berarti kalau antum tanya tadi selain dari itu, selain dari amalan, apa lagi? Kalau pertanyaannya apa amalan yang bisa menghapuskan dosa, yaitu diantaranya. Tapi ini beda redaksinya. Apa saja yang bisa menghapuskan dosa atau kejelekan manusia di dunia maupun di akhirat. Baik, ada 10, ana minta separuh saja. 6, jangan browsing. Sudah nyerah? Baik, daripada baik, kalau nggak ada yang jawab, kita jawab. Yang pertama, ya kalau mau diurut, taubat. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Taimiyah dan juga Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Yang pertama, taubat. Kemudian kedua, istighfar. Yang ketiga, ini amal kebaikan, amal soleh. Sudah, taubat, istighfar, amal soleh atau amal kebaikan.
Yang keempat, musibah. Musibah menghapuskan dosa. Yang kelima, doa orang-orang yang beriman. Doa orang-orang yang beriman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman. Yang keenam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, fitnah kubur. Baik, yang ke berapa? 8 ya? Hadiah pahala dari yang lainnya. Hadiah pahala dari yang lainnya. Seperti orang tua meninggal dunia masih punya tanggungan puasa Ramadan. Kemudian anaknya qadha puasanya. Itu namanya apa? Hadiah pahala dari orang lain. Dan ini sudah kita sampaikan, selama ada dalilnya boleh menghadiahkan apa? Pahala. Tapi kalau Al-Fatihah boleh enggak? Nah, nggak ada dalilnya, maka tidak boleh. Al-Baqarah boleh. Baik, itu yang ke-8 ya. Yang ke-9 sekarang ya. Kegoncangan hari kiamat. Kegoncangan hari kiamat. Dan yang terakhir yang ke-10 ya. Rahmat Arhamur Rahimin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang masyhur dari ucapan para ulama yang diistilahkan dengan mukaffiratul dzunub al-asyrah, penghapus dosa yang 10. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi taubat ya. Yang kedua istighfar. Yang ketiga amal soleh atau amal kebaikan. Yang keempat musibah. Yang kelima doa orang yang beriman. Yang keenam syafaat Nabi. Yang ketujuh fitnah kubur. Yang ke-8 ya hadiah pahala dari orang lain. Yang ke-9 kegoncangan hari kiamat. Dan yang ke-10 nah, wallahu ta'ala alam. Ya, kita lanjut lagi. Kama'an Allah Ta'ala ja'ala min lutfi tajannubal kabair sababan litakfiri as-saghair. Sebagaimana Allah menjadikan meninggalkan dosa besar itu sebagai sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa 31, "In tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum." Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami, kata Allah, menghapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amal kabair fala buddalaha min taubatin. Adapun dosa besar ini harus taubat secara khusus. Tidak bisa dihapuskan secara otomatis kalau orang itu berbuat kebaikan. Sekali lagi, ini karena dalil-dalil ayat dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah sudah paham semuanya. Syarat tobat nasuha, yang pertama harus meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua menyesalinya. Dan yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan kalau mau ditambah lagi, yang keempat syaratnya harus ikhlas karena Allah. Dan yang kelima syaratnya apa? Pas waktunya, dalam artian sebelum sakaratul maut dan sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Kata Syekh, wa ulima min hadzal hadits anna kullan nassin jaa fihi takfiru ba'dil a'mali shalihah li sayyi'at fa innamal murad bihi as-saghair. Maka dari hadis ini kita ketahui atau disimpulkan bahwa setiap nas, ayat atau hadis yang di situ ada amalan yang bisa menghapuskan dosa atau kejelekan, maka yang dimaksud dengan kejelekan itu hanyalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Li'anna hadil ibadat al-kibar idza kanat la tukaffar biha al-kabair fa kaifa bima dunaha. Apabila ibadah-ibadah yang sangat mulia ini jika tidak bisa menghapuskan dosa besar,
maka ibadah-ibadah yang lain yang lebih kecil keutamaannya tentunya juga tidak bisa menghapuskan apa? Iya, dosa-dosa yang besar tadi. Sekali lagi, kalau sholat 5 waktu yang merupakan rukun Islam yang kedua tidak bisa menghapuskan dosa besar, apalagi selain sholat. Itu maksudnya. Namun sekali lagi sudah kita sampaikan, yang dihapus adalah dosa kecil, dosa besar harus taubat secara khusus. Wal hadis sharih fi anna dzunub qismani kabair wa saghair. Hadis ini dengan jelas membagi dosa ada 2. Kabair, dosa-dosa besar, dan saghair. Wa qad kathuran nasu fil farqi baina saghair wal kabair. Banyak pendapat manusia tentang perbedaan definisi antara dosa kecil dan dosa besar. Wa ahsanu makila, namun yang paling baik perbedaan di antara keduanya, innal kabira ma'rutti ba'ri haddun fid dunya. Dosa besar itu definisinya kalau dosa itu ada hukuman khusus di dunia. Seperti orang mencuri dipotong tangannya, orang berzina kalau sudah menikah dirajam, kalau sebelum menikah dicambuk. Itu namanya apa? Dosa besar karena ada hukuman khusus yang ditentukan oleh syariat. Paham? Itu namanya al-hudud. Ya, kalau dalam Islam sanksi dosa itu ada 2. Sanksi yang memang telah ditentukan oleh syariat. Seperti tadi, orang yang mencuri dipotong tangannya, ini namanya al-hudud. Orang yang membunuh orang mukmin dikisos, jika dibunuh, ini namanya al-hudud. Paham? Ya, adapun selain yang ditentukan oleh syariat namanya at-ta'zir. Ya, yaitu hukuman yang ditentukan lewat ijtihad penguasa, pemimpin kaum muslimin. Paham? Ini intinya dosa besar itu definisinya yang terbaik oleh para ulama. Yang pertama, kalau ada sanksi khusus di dunia. Atau tu'ida alaihi bil akhirah, atau ada ancaman khusus di akhirat. Ya, atau ada ancaman khusus di akhirat. Contoh ya, contoh. Orang yang mengambil tanah orang lain atau merubah tanda batas orang, ya, merubah patok orang untuk diambil hak orang tersebut. Ini ada ancaman khusus di akhirat. Kata Rasulullah SAW, man akhadha shibran minal ardi dzulman tawwakallah sab'aradin yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang merampas tanah orang lain meskipun sejengkal saja, maka dia akan dililit oleh 7 lapis bumi di akhirat. Ya, sekali lagi ini ancaman khusus bagi yang apa? Mengambil tanah orang lain meskipun kata Rasul hanya sejengkal. Ya, sekali lagi dosa besar definisinya kalau yang pertama tadi ada sanksi khusus al-had, al-hudud di dunia. Kalaupun itu tidak ada, apakah ada sanksi di akhirat secara khusus? Paham? Kalau ada, ya itu berarti dosa apa? Dosa besar. Kemudian yang ketiga, lu'ina sahibu atau dilaknat pelakunya. Contoh misalnya, orang yang berdurhaka kepada orang tuanya, mencaci maki orang tuanya. Rasul mengatakan, la'anallah man sabba walidai. Allah melaknat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Mencaci maki saja dilaknat, apalagi sampai memukul, membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu contoh dosa besar itu kalau ada apa? Ancaman laknat khusus dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amal perbuatan tersebut. Aurutiba alaihi ghadabun wa nahu, atau kalau ada ancaman kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi dosa besar, yaitu dosa yang ada sanksi khusus di dunia. Atau ya, enggak harus ada empat-empatnya, enggak. Atau ya, sekali lagi atau ada sanksi khusus di akhirat. Atau ada laknat ya bagi pelakunya. Tentunya semua dengan nas dalil. Dan yang keempat, atau ada
ancaman kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa saghair ma'ada dzalik. Sedangkan dosa kecil definisinya yang tidak ada ancaman sanksi khusus di dunia, tidak ada ancaman khusus di akhirat, tidak ada laknat kepada pelakunya, tidak ada ancaman kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dosa kecil. Au yuqal, atau ada yang mengatakan juga definisi dosa besar dan kecil itu yang kedua, al-kabair makana tahrimu tahrimal maqasid. Dosa besar itu kalau diharamkannya karena memang zatnya perbuatan tersebut. Bukan perantara jembatan kepada perbuatan yang lainnya. Nanti akan ada contohnya. Wasaghair mahurima tahrimul wasail. Sedangkan dosa kecil itu diharamkan karena dia sebagai perantara, sebagai jembatan kepada dosa yang besar. Contohnya di sini, fal wasail seperti an-nadratil muharramah ma'al khalwati bil ajnabiyah. Melihat kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Sedangkan Allah mengatakan kulil mu'min yaghuddu min absarin. Katakanlah kepada orang beriman untuk mereka menundukkan pandangan mereka. Demikian pula dengan perempuan, kulil mukminat yaghdudna min absarihin. Katakan bagi kaum wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Melihat kepada atau kalau bisa dikatakan mendelii Kalau sekedar lihat tok kata Rasul, pandangan pertama tidak berdosa, namun kalau sudah itu. Nah, yang imbuhnya itu yang kanadratil muharramah ma'al khalwatil ajnabiyah. Itu dosa kecil. Melihat yang bukan mahramnya atau bahkan melihat yang haram di HP misalnya. Naudzubillah min dzalik, ini luar biasa fitnahnya di zaman ini. Sekedar tadi melihat itu dosa, namun dosa kecil. Kenapa dikatakan dosa kecil? Ini kalau menurut definisi ini karena ini sarana kepada azina wala taqrabu azina. Boncengan dengan perempuan yang bukan mahramnya itu dosa, namun dosa kecil. Kenapa? Karena itu perantara kepada dosa besar, yaitu az-zina wala taqrabu az-zina. Faham dong? Atau kalau mau dipraktekkan definisi yang pertama tadi, melihat kepada yang haram tadi itu dosa kecil. Kenapa? Karena emang nggak ada sanksi khusus ada nggak antum dapati? Barang siapa yang melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya, dia disanksi misalnya. Naudzubillah min dzalik. Enggak ada. Atau ada ancaman khusus di akhirat, ada enggak dalilnya? Enggak ada. Demikian pula enggak ada ancaman laknat atau kemurkaan Allah kepada orang yang melihat kepada yang haram tersebut. Maka dari sini dosa ini namanya dosa kecil, bukan dosa besar. Meskipun kata para ulama dosa kecil la tahqiranna saghiratan inal jibala minal hasa. Jangan meremehkan yang kecil karena gunung yang besar terbuat dari kerikil-kerikil kecil, batu-batu kecil. Kalau nggak percaya coba itu congkel gunung. Kemudian wa karibal fadl ma'a riba an-nasi wa nahwi dzalik. Demikian pula dosa riba. Ini secara asal riba secara umum itu dosa-dosa besar karena mendapatkan sanksi laknat. Para sahabat Rasul melaknat orang yang memakan harta riba, memberi makan orang harta riba, dua saksinya dan yang mencatatnya waqalahum sawa, dan kata Rasul mereka semuanya sama dilaknat. Ini dosa besar, wallahu a'lam. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk dosa, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini ada pertanyaan, jika pernah mendolimi orang, maka harus untuk meminta dihalalkan di dunia. Maka kalau seseorang yang pernah mendolimi ingin meminta maaf tapi tidak bisa bertemu lagi, karena kedoliman ini terjadi di jalan, maka bagaimana? Kalau itu berupa misalnya kita mendolimi, mungkin kita utang kepada orang lain, tapi ketika kita membayarnya orangnya sudah tidak kita ketahui keberadaannya, demikian pula ahli warisnya, maka kita sedekahkan uang tersebut yang kita pinjam dengan niat pahalanya untuk orang
tersebut. Atau kalau seperti ini, wallah alam di jalan misalnya, mungkin nggak tahu kita bagaimana kedzaliman, bentuknya misalnya mencaci maki. Ya, kalau mencaci maki maka apa? Kita doakan kebaikan untuk orang tersebut. Ya, dan kita apa? Kalau sudah berusaha mencarinya nggak dapat, ya sudah kita apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada sesuai dengan kemampuan. Namun kalau masih ada orangnya dan kita bisa menemuinya, temui, minta maaf, paham? Ya, kecuali kalau misalnya dosanya itu lewat medsos misalnya, menuduh di medsos, disebarkan di medsos, minta maafnya juga harus di medsos, jangan sembunyi-sembunyi, salahnya terang-terangan, ya menyebarkan di medsos tuduhan-tuduhan dusta, ketika tuduhan itu nggak terbukti, harus juga apa? Minta maafnya di medsos, jangan apa? Sembunyi-sembunyi. Wallahu a'lam. Apa boleh sholat sunnah syuruk pada waktu matahari terbit ya 10 menit setelahnya? Iya, dibolehkan. Apa ada doanya makan kurma ajwa 7 butir yang keutamanya sama? Ya setahu saya tidak ada, makan saja. Pagi hari 7 buah kurma terutama ajwa ya, dengan niatan tadi insya Allah akan terhindar dari sihir dan racun. Wallahu ta'ala alam. Adapun zikir atau doa khusus saya tidak pernah tahu. Nah, silakan. Kita kalau kita berwudu itu kan mengusap kepala hanya sekali. Terus kalau yang dicabut-cabut di depannya itu gimana Ustaz? Kenapa? Yang di kepala. Iya, ya tidak sah wudunya. Nah, karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam berwudu, yaitu mengusap seluruh apa? Kepalanya. Ya, Rasul mengusap dari depan sampai ke belakang, bukan cuma ditutul-tutul tok. Taib, untuk ikhwan. Iya, resikonya demikian. Wallahu ta'ala alam. Makanya sudah kita sampaikan dari awal, masalah tohara, masalah berwudu, ini harus betul-betul diperhatikan. Nah, sebagaimana sholat tidak sah kalau tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, terutama dalam masalah rukun-rukun dan juga kewajiban-kewajibannya. Cukup atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Itu apa bisa dengan istighfar? Baik, sama dengan tadi, kalau amal soleh secara umum saja, tadi kalau ada keutamaan menghapuskan dosa bisa hilang, apalagi istighfar. Iya. Makanya tadi kita sampaikan 10 yang menghapuskan dosa, diantaranya apa? Istighfar. Nah, ada yang lain sebelum kita tutup? Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.